Kalau dari gue sendiri sebagai DJ Mania ya tidak sesuai harapan gue ya. Breaking news, Sintayong melatih Persija Jakarta. Gimana nih menurut lu nih? Kalau dari gue sendiri sebagai DJ Mania ya tidak sesuai harapan gue ya. Karena sebenarnya harapan gue tuh Benyamin Mora bang. Oh JDT ya? JDT bawa 4 tahun JDT juara tapi akhirnya Sintayong. Soalnya gue gimana ya sama STY ya bang ya. Dari yang sebelumnya kita lihat di timnas kan dia metode pelatihannya terlalu ketat dan keras yang disiplin ya. Betul. Yang gue takutin cuma pemain-pemain yang gak cocok sama dia. Terus ya itulah yang kita tahu kan Sintayong juga pernah itu yang melatih ulasan HD kemarin barusan. Tapi ternyata sempat ada polemik juga kontra yang menurut gue yang gue takutin itu doang sih. Tapi kita lihatlah, we will see. Semoga dia bisa juara lah. Selain membahas gaya kepelatihannya, saya juga akan membahas detail kelemahannya. Kelemahan pertama Sintayong yang paling sering disorot adalah kendala komunikasi atau bahasa. Sampai saat ini ia masih menggunakan seorang penerjemah untuk berkomunikasi, bahkan saat sesi wawancara sekalipun. Akibatnya apa bagi tim? Seringnya terjadi ketidakkonsistenan taktik, terutama dalam membongkar pertahanan lawan, serta kurangnya koordinasi dengan pelatih klub-klub lokal Liga 1. Sedangkan kelemahan yang kedua, soal taktik yang terkadang monoton. Pola permainan timnas kala itu dinilai monoton. Misalnya STY hanya mengandalkan formasi bertahan dan serangan balik. Ia dinilai kurang memiliki variasi taktik yang kreatif ketika harus mengejar ketertinggalan saat menghadapi tim yang bermain lebih rapat. Nah, di Persija, STY membutuhkan sosok pemain yang berani memegang bola guna menciptakan peluang di sepertiga akhir lapangan, atau sosok gelandang dengan kreativitas tinggi untuk menyorongkan bola ke barisan penyerang, baik di sayap maupun striker murni. Oleh karena itu, saya cukup mengapresiasi jika kedatangan Mariano Peralta benar-benar terwujud. Peralta dikenal sebagai winner yang komplit, cepat, lincah, dan punya visi bermain tajam. Dia juga mampu menyisir kedua sisi lapangan, membuka ruang dan mengeksekusi peluang dengan kaki kiri maupun kanan. Tak hanya piawai mencetak gol, ia juga rajin menciptakan peluang matang untuk para striker. Liga 1 musim 2025-26, ia memberikan 14 assist serta mencetak 20 gol. Sebuah torehan impresif untuk pemain yang baru 2 tahun berkarir di Indonesia. Di sisi timnas itu sebenarnya bagus track recordnya. Nah, cuma di sisi klub ini cukup mengkhawatirkan juga gitu karena Ulsan Hyundai tim yang tripit juara tuh 3 kali juara di Korea. Begitu dia pegang Sintayong, dia sempat ada di posisi 10 gitu. Dan di K-League posisi 10 itu adalah zona degradasi. Jadi ada dua sisi kan gitu. Jadi timnas bagus, di klub kurang bagus gitu. Jadi agak mixed feeling gue sebenarnya gitu. Nah, cuman menurut gue kita harus fair juga gitu. Kita jangan terlalu terburu-buru gitu. Pelatih belum ngapa-ngapain udah kita judge gagal gitu. Menurut gua nggak fair juga. Gitu. Tetap harus kita kasih kesempatan. Ya siapa tahu mungkin jangan-jangan kodamnya Sintayong nih di Indonesia gitu kan. Karena di Korea 2 kali melatih timnas dan Ulsan dua-duanya nggak memuaskan hasilnya. Tapi begitu megang Indonesia bagus, berprogres lah. Menurut gua layak diberikan kesempatan sih. Lalu kelemahan yang ketiga, soal ketajaman lini depan tim. Masalah klasik tentang penyelesaian akhir striker masih sering terjadi di timnas era STY. Mereka sering kesulitan mencetak gol meski mendominasi penguasaan bola. Jika kita lihat kembali ke belakang, beberapa tahun terakhir Indonesia tidak memiliki striker andal. Sejak era Bambang Pamungkas, Boas Solosa, dan Christian Gonzalez, tidak ada lagi penyerang murni dengan naluri gol bagus. Akibatnya, Indonesia lebih banyak memanfaatkan serangan dari sisi sayap pada kala itu. Para The Jackmania kini tertuju pada Sintayong untuk melihat kiprahnya bersama Macan Kemayoran musim depan. Apakah gaya revolusionernya dapat membawa Persija kembali berjaya di pentas sepak bola dalam negeri? Atau apakah kendala komunikasi dan gaya kepelatihannya yang menuntut disiplin tinggi membawa kemunduran? Kita tunggu saja hasilnya.